Halo friend, selamat menonton video partial fraction, solusi ampuh untuk transformasi Laplace yang kompleks. Wow, high five! Makasih fans, terdapat persamaan diferensial, namun bentuknya kompleks dan sulit diselesaikan menggunakan tabel transformasi Laplace. Loh kok gini? Duh susah banget, ini persamaannya salah pasti. Kita bisa membuat persamaan kompleks jadi penjumlahan persamaan sederhana dan bisa diinversi dengan bantuan tabel. Bentuknya seperti ini. Inverse transformasi Laplace YS yang tidak ada di tabel dapat diperoleh dari penjumlahan inverse persamaan sederhana yang ada di tabel ini. Nah, selesai deh. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aha, perilaku variabel. Wow, stabilitas dan damping. Wah, akar distinct berulang. Dan kompleks. Kita cek akar nolnya. Satu akar distinct bernilai 0, sistem stabil. Akar berulang bernilai 0, sistem tidak stabil. Selanjutnya damping. Oh, perilaku periodik. Akar kompleks DS Underdamp. ada akar real, artinya overdamp. Bagaimana menurutmu? Ini terlalu hebat, luar biasa. Sekarang, mari kita latihan soal partial fraction. Tada! Akar denominatornya min 1 per tau 1, min 1 per tau 2, dan 0,0. Kedua time constant positif dan tidak 0, artinya nilai akar di bawah 0, dan ada satu akar 0. Dari situ, diketahui konsentrasi stabil. Akarnya real, maka perilaku overdamped atau non-periodik. Inilah kehebatan partial fraction. Aduh, Senin depan udah mau TS. Masih banyak yang belum saya pelajari. Bagaimana ini? Hah? TS? Relax, kita ada rekaman kemarin kok. Kamu merekamnya? Yeay, akhirnya! Mari kita putar ulang yuk rekaman dari topik kemarin. Jadi, input-output model biasanya digunakan untuk kontrol proses yang bersifat linear dinamis. Dengan variabel intermediate-nya itu tidak dianalisis meskipun terdapat pada modelnya itu sendiri. Hah? Apa? Begitu saja? Ini tidak membantu saya untuk mengerti. Sabar. Rekamannya aja belum selesai. Jangan marah dulu. Iya, jangan marah dulu. Kalau begitu, mari kita sambung yuk hasil rekaman dari kelas kemarin untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk menyampaikan suatu model input-output, maka terdapat cara umum yang biasanya diaplikasikan untuk kontrol proses. Ini disebut dengan transfer function. Transfer function sendiri adalah rasio antara Laplace transform dari output dengan Laplace transform input, di mana rumusnya adalah agar persamaan transfer function dapat dipakai, maka kita harus membuat asumsi bahwa kondisi awal bernilai 0. Ini dikarenakan model dari sistem berupa linear, yang menyebabkan kondisi awal harus bernilai dengan 0. Jika kondisi awal tidak bernilai 0, maka tidak disebut sebagai model linear. Sekian. Akhirnya saya mengerti. Order dari sistem adalah turunan tertinggi dari variabel output dalam mendefinisikan persamaan diferensial jika dinyatakan sebagai kombinasi dari semua persamaan individual. Untuk fungsi transfer sistem fisik, ordernya dapat dengan mudah ditentukan sebagai pangkat tertinggi dari S dalam denominator. Pol didefinisikan sebagai root dari denominator fungsi transfer. Ini sama dengan root dari karakteristik polinomial. Informasi penting tentang perilaku dinamik sistem dapat diperoleh dengan menganalisis pol seperti stabilitas sistem dan potensi transient periodik. Zero adalah root dari numerator fungsi transfer. Zeros tidak memengaruhi eksponen tetapi memengaruhi konstanta dalam persamaan berikut. Pada gambar ini, persamaan bagian atas merupakan tanpa zeros dan bagian bawah merupakan satu atau lebih zeros. Wah, ramai sekali. Ternyata banyak juga ya orang di sini. Oh, hai kawan, aku di sini. Oh, hai Wendy, aku mau tanya ke kamu nih. Boleh deh kalau gitu. Jadi sebenarnya aku mau tanya tentang order numerator dan denominator
Terus kausalitas sama steady state gain. Oh itu, jadi ketika sistem fisik adalah kausal, orde denominator harus lebih besar daripada orde numerator, dan nilai dari transfer function S menuju time x adalah sama dengan 0. Kalau steady state gain adalah nilai steady state dari delta Y dibagi delta X buat semua sistem yang outputnya mencapai kondisi stabil setelah diberi gangguan berupa input delta X, yang diwakili oleh K dan sangat tepat buat sistem linear dan juga memberikan pendekatan linearisasi pada sistem non-linear. Contohnya nih, untuk proses yang stabil, steady state gain dapat ditentukan dengan membuat S sama dengan 0 pada transfer functionnya. Wow, oke deh Wendy, makasih banyak ya, soalnya kemarin-kemarin aku masih nggak paham. Hehe, aduh kamu ini kayak sama siapa aja sih, cuma nanya gitu doang. Lagian sama-sama belajar juga kan? Doraemon, kata dosen manipulasi dalam diagram blokku salah. Coba aku lihat. Input lebih dari satu, output lebih dari satu, memakai operasi tidak linear, pantas saja salah. Padahal aku kira ketiga manipulasi ini boleh digunakan dalam diagram blok. Kacau, tidak boleh digunakan, Nobita. Padahal kemarin aku hanya tidur 12 jam, tolong bantu aku Doraemon. Perhatikan ya. Diagram blok yang benar. Manipulasi yang bisa digunakan adalah transformasi variabel input menjadi variabel output, penjumlahan dari dua variabel, dan memisahkan suatu variabel untuk penggunaan di lebih dari satu hubungan. Oh, seperti itu ya? Nah, ini baru cara yang benar dalam menggabungkan fungsi transfer tiap sistem individu menjadi sebuah model keseluruhan. Tahapan reduksinya tahu tidak? Beritahu aku Doraemon. Pertama-tama, tentukan variabel input dan output yang sesuai. Lalu nyatakan variabel output sebagai fungsi dari seluruh variabel yang mempengaruhi secara langsung. Lalu eliminasi variabel intermediat hingga hanya terdapat satu variabel output. Terakhir, tetapkan semua kecuali satu input menjadi 0, lalu bagi outputnya dan input tersebut. Aspek penting dari proses dan sistem kontrol perilaku dinamis adalah respons terhadap perubahan input secara periodik, yaitu yang paling sering adalah gangguan. Contohnya dapat dilihat pada mixing tank yang ada di gambar ini. Jika variasi input lambat dengan periode sekali setahun, respons output pada dasarnya akan berada pada kondisi mapannya. Jika input berubah sangat cepat, katakanlah setiap nanodetik, output tidak akan terpengaruh secara signifikan. Untuk analisis respons frekuensi umum, input periodik akan dibatasi pada input sinus. Perilaku periodik setelah waktu yang lama terkadang disebut sebagai steady state. Perilaku periodik dari input dan output setelah waktu yang lama ditunjukkan pada gambar ini. Respon frekuensi mendefinisikan perilaku output suatu sistem ke input sinus setelah waktu yang cukup lama sehingga outputnya adalah periodik. Output Y aksen dari sistem linear akan menjadi sinus dengan frekuensi yang sama dengan input X aksen, dan hubungan antara input dan output dapat dicirikan sebagai berikut. Ekspresi berikut menunjukkan bagaimana respons frekuensi jangka panjang dari sistem linear dapat dievaluasi dengan mudah menggunakan fungsi transfer dan manipulasi aljabar. Long time output tergantung pada model sistem dinamis dan amplitudo sinus input dan frekuensi. Frekuensi respons memberikan informasi yang berguna mengenai bagaimana proses berperilaku untuk berbagai frekuensi input, dan hasil ini dapat digunakan untuk menentukan parameter desain peralatan.